Halo sahabat Binusian. Tentu saja kita semua pernah mendengar istilah coding, terutama anak-anak yang suka dengan komputer. Belajar coding menjadi sesuatu yang penting di masa depan. Tetapi masih banyak anak-anak yang masih ragu untuk belajar coding. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas manfaat belajar coding untuk anak ala Profesor Eko Indrajit. Sahabat-sahabatku tercinta, jika Anda memiliki kompetensi dan keahlian dalam coding, maka saya bisa mengatakan bahwa Anda menjadi pribadi yang jauh lebih siap dalam menghadapi abad ke-21 dibandingkan mereka yang tidak mengenal coding. Perlu diperhatikan bahwa coding tidak sama dengan membuat software. Coding lebih kepada cara pola pikir kita dalam menghadapi masalah agar kita berpikir terstruktur, sistematis, berbasis data, empiris, dan algoritmis. Dari situ Anda bisa menjadi orang yang kreatif dan inovatif sehingga mampu mengeluarkan berbagai produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat abad ke-21. Cukup banyak research yang membicarakan mengenai manfaat coding bagi peserta didik atau siswa. Paling tidak yang saya ingat adalah penelitian dari MIT Media Lab, dari World Economic Forum, kemudian dari Google Education, dan yang terakhir juga saya masih ingat dari European Commission atau Komisi Eropa. Di situ dikatakan anak-anak yang belajar coding itu meningkatkan kemampuannya dalam daya nalar, berpikir kreatif, dan inovatif. Inti dari coding dasarnya mengajarkan anak-anak untuk berpikir secara terstruktur, sistematis, empiris, dan yang paling penting berpikir secara algoritmis. Nah, ilmu ini sebenarnya dibutuhkan oleh semua manusia dalam kehidupannya, terutama ketika mereka harus mengambil keputusan. Oleh karena itu, coding baik untuk diajarkan bagi anak-anak sedini mungkin. Tentu saja dengan bahasa yang disesuaikan dengan usia mereka. Paling tidak ada 3 hal yang dibutuhkan sekolah untuk mempersiapkan ini. Pertama adalah people-nya. Siapa yang akan mengajarkan? Siapa yang menjadi instruktur, menjadi mentor kepada anak-anak yang akan belajar coding? Kedua, tentu saja tools-nya. Kenapa? Karena tools akan membantu anak-anak memahami dengan cara yang menarik dan menyenangkan, tidak membosankan. Dan yang ketiga adalah proses pelatihannya itu sendiri. Apakah akan dilakukan setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali? Tentu saja sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing sekolah. Selain memiliki kemampuan teknis, mereka yang belajar coding akan lebih dapat mengambil keputusan secara holistik, secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Studi memperlihatkan bahwa mereka yang belajar coding cenderung cepat dalam mengambil keputusan dan hasil keputusannya pun jauh lebih berkualitas daripada mereka yang belum pernah mengenal apa itu coding. Hasil dari penelitian pengalaman saya, praktek atau latihan yang sering itu sangat penting. Sering-seringlah Anda berlatih, sering-seringlah Anda mencoba mencari masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan coding. Saya menganjurkan agar teman-teman membentuk komunitas yang suka coding, saling memberikan tantangan, saling menjawab, dan dari situ orang akan biasa. Ada 2 pepatah yang penting dalam hal coding. Yang satu adalah tak kenal maka tak sayang, dan kedua ala bisa karena biasa. Berbeda dengan zaman saya dulu, di mana tidak banyak dikenal aplikasi atau tools untuk belajar coding. Sehingga orang yang melihat dari awal coding itu seperti ngikutin pelajaran matematika yang membosankan, sekarang tidak lagi. Karena begitu banyak aplikasi-aplikasi menarik untuk mengajarkan siswa coding. Misalnya untuk anak SD atau bahkan anak TK, mereka membutuhkan aplikasi yang penuh dengan gambar, penuh dengan warna, penuh dengan multimedia suara, dan lain sebagainya. Sementara untuk yang SMP SMA adalah yang berkaitan dengan hobi mereka. Biasanya anak-anak SMP SMA itu kan senangannya olahraga, senangannya seni, senangannya musik, animasi. Belajarlah dari hal-hal semacam itu.
Dari mulai membuat animasi sederhana, membuat karya sederhana. Jadi, cara belajar yang paling menarik, pakailah tools dulu. Sebelum pada akhirnya Anda masuk ke dalam level yang lebih advance, diperkenalkan dengan begitu banyak bahasa pemrograman yang kebutuhannya sesuai dengan apa yang Anda harapkan dengan menguasai coding. Saudara-saudara, teman-temanku tercinta, di masa datang itu tidak ada pekerjaan atau tidak ada karya manusia itu yang tidak menggunakan atau tidak berkaitan dengan teknologi. Dan ketika Anda berbicara mengenai teknologi, apakah Anda produsen teknologi atau konsumen teknologi, berpikir secara algoritmis, secara terstruktur, sistematis, berpikir dengan logika yang baik adalah cara Anda bisa sukses. Mereka yang sudah memiliki latar belakang coding akan lebih mudah menghadapi masalah itu. Sehingga di kemudian hari Anda menjadi jauh lebih kompetitif dibandingkan mereka yang belum pernah terbiasa melakukan coding. Bagi mereka yang sudah menguasai coding, itu lebih memiliki kesempatan atau probabilitas untuk bisa diterima di berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan keahlian atau profesi abad ke-21 semakin tinggi atau semakin besar. Mengapa saya katakan demikian? Karena saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa semua aspek dan sektor kehidupan manusia menggunakan teknologi. Kalau kita mengatakan menggunakan teknologi, artinya kita terbiasa dengan bagaimana teknologi itu harus bekerja. Dan di dalam teknologi, apalagi sekarang zamannya big data, machine learning, artificial intelligence, IoT, dan lain sebagainya, di belakang itu pada dasarnya adalah ilmu coding atau ilmu algoritma. Oleh karena itu, peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan yang ada di abad ke-21 tentu saja semakin besar dan semakin tinggi. Ayo belajar coding.